Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Mubarak dengan NIM 2202046010117. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mid semester mata kuliah elektronika analog dan digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan elektronika. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan input output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan integrasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen-komponen elektronika. Yang pertama itu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya, fungsi resistor, yaitu sebagai penghambat arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator, yaitu dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Yang ketiga adalah induktor atau disebut juga dengan coil, kumparan, berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Yang selanjutnya adalah dioda. Dioda adalah komponen aktif. Dioda berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu arah ke arah lainnya. Jenis-jenis dioda: dioda biasa atau dioda penyarah, dioda Zener, dioda foto, dioda security, dioda laser. Yang selanjutnya adalah transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai fungsi seperti penguat, pengendali, penyarah, isolator, modulator, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah integrated circuit atau IC, yaitu adalah elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor atau resistor dan komponen lainnya. Yang selanjutnya adalah saklar atau switch. Saklar adalah digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Selanjutnya adalah elektron dan proton. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Selanjutnya adalah rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal. Rangkaian penguat biasanya dibagian dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Selanjutnya adalah penguat common base. Selanjutnya penguat common emitter. Transformator. Trafo tenaga atau trafo daya terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MF, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 kHz pada penerimaan radio AM, biasanya memakai infrared. Selanjutnya yaitu komponen elektronika dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, atau sistem. Komponen elektronika berupa sebagai alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya yaitu rangkaian konverator, yaitu adalah sejenis penerapan rangkaian kombinasional yang mempunyai fungsi utama membandingkan dua data digital. Hasil perbandingan ini adalah sama, lebih kecil atau lebih besar. Komparator itu dibagi menjadi tiga, yaitu komparator untuk 2 bit data, komparator untuk lebih dari 2 bit data, dan yang terakhir merancang komparator dengan komponen baku.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.